Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Mufli Hashim MPD dan Bapak Muhammad Alin Akifan Eskom MPD selaku guru penguji, yang kami hormati ibu-ibu wali murid kelas 6A yang berkenan hadir, serta anak-anak kelas 6A, khususnya kelompok 3 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia, limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang benar, yaitu ad-dinul Islam. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita menghadiri kegiatan unjuk kerja KIS atau karya ilmiah siswa kelas 6A. Berikut kami bacakan susunan acaranya, yaitu pertama pembukaan, kedua presentasi KIS, ketiga tanya jawab dan saran, terakhir penutup. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Acara berikutnya yakni presentasi karya ilmiah siswa dari kelompok 3 kelas 6A dengan judul Pemanfaatan Kulit Semangka Menjadi Wamrik sebagai Cemilan Nikmat Kaya Manfaat. Untuk kelompok 3, apakah sudah siap? Baik, kepada kelompok 3, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, today my team will be presenting our product called Wamrik. But before we get into the presentation, let's introduce ourselves first. Hi, my name is Ibrahim Sha'al Arafa and my absent numbers are 19. Hi, my name is Devandrian Muhammad Daniswara and my absent number is 29. Hi, my name is Prabu Maharaj Salaksono, my absent is 25. Hi, my name is Anindita Pandu Prameswari and my absent number is 6. Hi, my name is Febrianti Nuramanita Sujono. My absent number is 27. Hi, my name is Maiswara Putri and my absent number is 22. The next event will going to be about the information of our research progress by Maiswari Adiputri. Yang pertama adalah latar belakang. Semangka atau yang memiliki nama ilmiah Citrus ranatus merupakan salah satu buah yang sangat-sangat disukai oleh masyarakat, terutama di Indonesia, karena rasanya yang sangat manis dan menyegarkan. Namun, meskipun buahnya sangat banyak dikonsumsi, kulit semangka seringkali diabaikan dan dibuang sebagai limbah. Kulit semangka sebenarnya bisa dimakan dan mengandung banyak sekali nutrisi yang baik untuk kesehatan. Menurut Alodokter 2024, kulit semangka mengandung senyawa bioaktif seperti citrulline, serat, vitamin C, dan antioksida yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, kulit semangka juga kaya akan serat pangan yang baik untuk kesehatan pencernaan. Pemanfaatan kulit semangka sebagai produk bahan pangan dapat menjadi solusi inovatif untuk mengurangi limbah organik sekaligus menciptakan produk bernilai tambah. Dengan mengolah kulit semangka menjadi produk pangan, kita tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru, terutama bagi industri kecil dan menengah. Salah satu cara untuk memanfaatkan kulit semangka adalah dengan mengolahnya menjadi cemilan sehat seperti keripik. Oleh karena itu, pada karya ilmiah ini diusulkan judul Pemanfaatan Kulit Semangka Menjadi Wamrik sebagai Cemilan Nikmat Kaya Manfaat. Adapun produk keripik ini dinamai Wamrik atau singkatan dari Watermelon Rind Chip sebagai bentuk inovasi dan identitas produk yang unik. Selanjutnya adalah rumusan masalah.
Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana proses pengolahan kulit semangka menjadi wamrik sebagai cemilan nikmat kaya manfaat. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana kendala yang dihadapi saat proses pengolahan kulit semangka menjadi wamrik. Rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana hasil penilaian pada uji coba produk wamrik. Selanjutnya adalah manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pangan dan teknologi pengolahan makanan. Selain itu juga dapat mengembangkan inovasi baru dalam mengolah kulit semangka menjadi cemilan nikmat kaya manfaat seperti keripik. Dan yang terakhir, dengan menggunakan kulit semangka kita dapat mengurangi limbah organik kulit semangka yang berdampak positif pada keberlanjutan lingkungan dan sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular, di mana limbah diolah kembali menjadi produk yang berguna. Setelah itu ada kajian Al-Quran dan hadis tentang semangka. Semangka tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tetapi ada beberapa ayat dan hadis yang membahas tentang buah-buahan secara umum sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ar-Rahman ayat 10-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam wal habbudul asfi war raihan. Artinya, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum aromanya. Menurut artikel dari kumparan.com, Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan buah semangka dalam sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Nabi Muhammad SAW biasa memakan semangka bersama kurma. Beliau bersabda, "Atafi'u harrahada bibardihada wa bardahada biharrihada." Artinya, hilangkanlah panasnya kurma dengan dinginnya semangka, dan dinginnya semangka dengan panasnya kurma. Dengan demikian, semangka bukan hanya sekadar buah biasa, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan kesehatan yang tinggi dalam Islam. Mengonsumsi semangka dengan niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dapat menjadi ibadah dan bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah metodologi tempat dan waktu. Pada tanggal 18 Januari 2025, kami menentukan permasalahan menyusun bab 1, bab 2, dan bab 3. Selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2025, kami melakukan pengolahan kulit semangka menjadi wamrik bertempatan di rumah Anin. Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2025, kami menyebarkan angket hasil penilaian uji coba produk wamrik. Dan yang terakhir pada tanggal 10 Maret 2025, kami menyusun bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup, dan slide PowerPoint atau PPT untuk presentasi. Alat dan bahan yang kita pakai untuk membuat wamrik adalah alat yang kita pakai: pisau, talenan, mangkok, baskom, sendok, wajan, spatula, saringan, piring, dan kompor. Bahan yang kita pakai: kulit semangka, tepung terigu, tepung beras, garam, lada bubuk, penyedap rasa, minyak goreng, telur, dan air. Ini adalah dokumentasi alat dan bahan yang kita pakai. Selanjutnya metodologi. Subjek penelitian 10 orang guru di SD Mumtaz yang dipilih secara acak. Metode pengumpulan data, eksperimen atau melakukan percobaan. Yang kedua menyebarkan angket, dan yang ketiga dokumentasi. Metode pengolahan wamrik. Yang pertama, kupas semangka, pisahkan bagian buah dan kulitnya. Potong tipis-tipis kulit semangka, lalu taburi garam dan aduk merata. Remas kulit semangka hingga menjadi sedikit lembek. Cuci kulit semangka dengan air bersih, buat adonan tepung basah dan buat adonan tepung kering. Masukkan kulit semangka ke dalam adonan tepung basah dan aduk merata. Ambil kulit semangka yang telah terbaluri tepung basah, lalu masukkan ke dalam adonan tepung kering. Masukkan adonan kulit semangka ke dalam minyak goreng menggunakan api kecil.
Goreng dan aduk terus-menerus hingga adonan kulit semangka berubah warna kuning keemasan. Angkat keripik kulit semangka menggunakan saringan dan tiriskan. Kemas dalam toples jika keripik kulit semangka telah dingin. Hasil dan pembahasan. Pengolahan kulit semangka menjadi wamrik menghasilkan 400 gram produk yang dikemas dalam standing pouch dan ditempel stiker sebagai identitas produk. Para responden juga diobservasi wawasannya terkait produk keripik kulit semangka. Mereka tidak pernah menjumpai produk tersebut dijual di pasaran dan tertarik mencoba wamrik. Mereka sepakat bahwa wamrik menjadi salah satu inovasi cemilan nikmat kaya manfaat dan layak dijual di pasaran. Profil responden. Produk wamrik juga diuji coba kualitasnya kepada 10 responden dengan sebaran data seperti berikut. Terdapat 10% laki-laki dan 90% perempuan. Selanjutnya adalah rentan usia para responden. Terdapat 50% responden berusia 20-30 tahun, 20% responden berusia 31-40 tahun, dan 30% responden berusia 41-50 tahun. Berikut adalah uji coba dokumentasi produk. Selanjutnya, dari survei tersebut diolah untuk mendapatkan hasil pengujian dari produk wamrik yang diusulkan. Hasil angkat penilaian uji coba produk. Ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama adalah rasa. Terdapat 80% responden menilai sangat baik dan 20% menilai baik. Selanjutnya adalah tekstur atau kerenyahan. Sebanyak 50% responden menilai sangat baik dan 40% responden menilai baik. Dan sisanya menilai cukup baik. Lalu ada tingkat kematangan. Terdapat 70% responden menilai sangat baik dan 30% menilai baik. Yang terakhir adalah kemasan produk. Seluruh responden menilai sangat baik. Kesimpulan dari produk wamrik adalah proses pengolahan kulit semangka menjadi wamrik. Dimulai dengan mengupas semangka untuk memisahkan buah dan kulitnya. Mengupas kulit semangka berwarna hijau bagian luar dan menyisakan yang bagian dalam yang berwarna putih. Memotong kulit semangka tipis-tipis berbentuk persegi panjang, tambahkan garam, dan meremas kulit semangka hingga sedikit lunak. Mencuci bersih kulit semangka, membuat adonan tepung basah dan kering, membaluri kulit semangka ke dalam adonan tepung basah dan kering, lalu menggorengnya hingga matang berwarna kuning keemasan. Kesimpulan yang kedua adalah kendala yang dihadapi selama proses pengolahan kulit semangka menjadi wamrik, yaitu menentukan takaran adonan tepung, ukuran potongan kulit, dan metode penyimpanan agar kerenyahan bisa bertahan lebih lama. Secara keseluruhan, produk wamrik memiliki kualitas yang sangat baik. Dilihat dari aspek rasa, tekstur atau kerenyahan, tingkat kematangan, dan kemasan produk. Tetapi selanjutnya ada pun saran. Saran yang kita dapatkan adalah perlu dilakukan metode lain untuk mengolah keripik kulit semangka agar kerenyahan bisa bertahan lebih lama, seperti vacuum drying dan alternatif pemanfaatan kulit semangka selain produk keripik. Okay, I think that's it for all. But before we end this conversation, let's do a question and answer. Baik, terima kasih kelompok 3 telah memaparkan hasil karya ilmiahnya dengan baik. Nah, untuk mengurangi ketegangan ya, biasa saja, santai saja. Nah, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Baik, Pak Mufli, Pak Alin, Pak Ivan, pangapunten, tadi sudah disajikan anak-anak ya, contoh produk kelompok 3 yaitu wamrik. Betul, monggo bisa dinikmati Bapak untuk dirasakan rasanya juga kualitasnya agar nanti bisa memberikan saran juga pertanyaan kepada anak-anak. Monggo bunda-bunda juga boleh sambil menikmatinya. Oke, baik sambil menunggu Gen. Monggo kami persilakan ke Pak Ivan mungkin terlebih dahulu, Pak Mufli dulu nggih, untuk memberikan pertanyaan maupun saran. Terima kasih.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waduh, ini Devandrian ini yang mana? Yang yang pakai kacamata ya. Kemudian Ibrahim Syah luar biasa. Prabu Febrianti, ya, Aninditya, ya, Nitya, Maheswari Adiputri, ya. Dari 6 orang ini siapa yang jadi ketuanya? Ketuanya berarti Ibrahim. Siapa? Ya, Ibrahim ya, ketua. Mungkin ada sekretarisnya, tidak ada ya? Hanya anggota ya, Ibrahim. Ketika pertama, ini yang pertama saya acungi jempol, Bu. Tepuk tangan dulu anak-anak dulu. Iya. Ini saya tidak menduga ada murid kelas 6 SD Muhammadiyah Taman mampu membuat penelitian ilmiah. Waduh ya. Tingkat ini bisa dijual ke Korea, Jepang gitu ya. Mungkin ke Cina ya kan. Nanti kalau ini sudah menjadi produk bagus kemudian dipasarkan, coba ya saya tanya dulu Ibrahim, cita-cita jadi apa? Jadi polisi. Oh, tak pikir pedagang cemilan. Enggak ya kan ya. Tapi jadi polisi, nanti istrinya jadi pedagang cemilan, enggak apa-apa kan ya? Karena jadi pedagang cemilan kamu bisa jadi kaya raya, nak ya. Kelihatannya begini dia. Ya, kalau yang Devan, cita jadi apa dulu? Dokter. Masya Allah, pantas itu pakai kacamata ya kan? Dokter ya. Kalau yang Prabu, cita jadi apa? Oh, YouTuber. Makanya rupanya seperti Atta Halilintar ya. Yang punya istri namanya siapa istrinya? Enggak tahu. Aurel ya kan. Saya kok kenal kan, saya ini temannya artis-artis ya kan. Nah, kalau yang cewek Febri, cita-cita jadi apa Febri? Kesehatan. Apa? Kesehatan. Oh, kesehatan. Dokter ya. Bisa dokter, bisa jadi perawat, jadi bidan. Oke ya, itu yang mana? Dokter, perawat, bidan, perawat ya. Minimal merawat suamimu nanti ya kan ya. Aninditya. Jadi apa? Dokter. Dokter, bagus ya. Maheswari jadi apa? Hafiz Quran. Apa? Hafiz Quran. Masya Allah, hafiz Quran ya. Enggak, profesinya. Jadi nanti polisi yang hafal Quran, dokter hafal Quran, perawat, YouTuber hafal Quran begitu. Apa nak? Oh, guru, bagus ya. Cita-citamu sangat mulia. Mengapa ini saya sebelum tanya tentang karyamu saya tanya cita-cita ya. Itu karena ada hubungan antara cita-cita seorang anak ini dengan masa depannya. Cita-cita yang diraih itu. Tetapi tidak memungkiri bahwa walaupun ada polisi, ada dokter, tetapi kalau punya hobi meneliti itu luar biasa. Penelitiannya. Ibrahim sebagai ketua saya suka ya. Kamu pintar bahasa Inggris ya? Ya, nanti setelah ini sekolah di mana? SMP-nya. SMP Duta. Bagus ya. SMP Muhammadiyah 2 Taman ya. Kemudian nanti SMA-nya? Belum tahu ya kan ya. Itu diantara itu yang namanya, yang mana mamamu? Ibrahim, yang mana mamamu? Yang paling pojok kanan situ. Menurut kamu, mamamu itu cantik apa lebih cantik? Lebih cantik. Lebih cantik. Iya. Siapa yang paling kau kagumi di Indonesia ini menurut kamu? Mama saya. Wah, bagus, tepuk tangan. Ibu bahagialah jangan punya anak Febri. Ada siapa tokoh yang paling kagumi? Jokowi, Prabowo. Wah, no. Kalau ada anak yang dikagumi yang pertama adalah ibu dan bapaknya. Pasti kamu jadi orang berhasil ya. Nah, apalagi sekarang kamu memaparkan karya ilmiah di depan orang tuamu ya. Nanti saya tanya satu-satu ya. Nah, ide pertama itu apa sih kok? Ini cemilan teko semongko ya. Semongko kan biasa dibuang. Terus kamu kok memanfaatkan ini untuk cemilan. Tadi saya coba itu enak ini ya. Ini kalau dijual harganya berapa? Belum ada di toko ya? Belum ada di toko, tapi ide kita untuk menjualnya
antara harga 10.000 sampai 15.000. Mahal ya, mahal. Karena ini bermutu ya kan, bermutu. Istri saya itu punya toko yang jualan sembako. Nanti saya pasarkan di sana ya. Jadi kulaknya 5.000, nanti saya jual 10.000, boleh? Ya kan? Kok amat mahal ya. Bagus Ibrahim ya, Ibrahim dan teman-teman, kamu itu bagus sekali, luar biasa. Pak Mufik ini dosen ya, dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Biasanya saya kalau nguji karya tulis itu mahasiswa semester 7. Kamu ini semester 6, bukan kelas 6. Seperti mahasiswa semester 6 kamu kan. Tepuk tangan Ibu, tepuk tangan lagi ya. Yes. Yang pertama yang punya ide kulit semangka. Kalau yang buahnya semangka kan biasa dimakan, biasa kalau orang mau apa hajatan atau apa setelah makan itu baru namanya orang Jawa apa namanya apa Pak? Mari mangan ngombe apa makan apa? Cuci mulut ya kan. Tapi ini kamu justru memal kulitnya. Siapa yang pertama punya ide? Ayo neliti kulitnya semongko ya. Ternyata siapa? Apa Ibrahim dulu? Apa di antara siapa yang pertama? Atau pembimbingnya siapa? Nah, pembimbingnya ini siapa? Pembimbing kamu, guru dari sini siapa namanya? Bu Aulia. Mana orang namanya? Oh Bu Aulia ini. Ini betul ya, ini wali kelas 6 juga ya? Enggak. Wali kelasnya anak-anak ini juga pembimbing ya. Kamu suka dengan Bu Aulia nih? Suka apanya nih? Cara mengajarnya atau cara apa? Mengajarnya. Gimana cara mengajarnya? Saya coba kamu itu apa? Ceritakan Bu Aulia kalau mengajar ya, gimana orangnya? Sabar, apa lagi? Sabar. Terus keren, apa lagi? Enak. Ya bagus, karena pembimbing ini menentukan. Ya. Kamu suka ya dibimbingin ya? Nah, yang menentukan cemilan ini Bu Aulia atau anak-anak sendiri? Anak-anak sendiri. Anak sendiri. Terus kamu sampaikan kepada Bu Aulia. Oleh Bu Aulia, oh ya bagus begitu ya. Nah itu dimulai kapan sih Ibrahim meneliti ini ya? Mungkin katanya mulai kelas 6 pertama ya, berarti bulan Juli ya. Ya coba kamu cerita dari awal idenya dari siapa, kemudian cara ini gimana ya coba penelitian ini ya. Jadi pertama-tama ide kita itu didapatkan oleh Anin dan Febri. Lalu sebelum kita memiliki ide pembuatan Wamrik ini, kita sebenarnya punya ide lagi. Apa? Idenya itu membuat krayon dari minyak jelantah. Tapi itu sudah krayon minyak jelantah. Iya. Tapi itu sudah diambil oleh idenya sama kakak kelas yang, dulu ya. Kamu tidak mau yang meniru orang lain ya. Ini murni karya anak ini C ini, kelompok C ini. Iya, kelompok C. Kelompok 3. Oh, kelompok 3 ya. Kelas 6A kelompok 3 ya. Terus? Ya. Terus ya karena kita tidak mau dikira plagiat, jadi kita hebat. Itu ada dokter loh. Dokter ketua partai plagiat itu yang di Jakarta UI itu ya. Itu gelar dokternya dihapus ya. Kamu tidak boleh ya. Tidak boleh niru ya. Oke, lanjut. Jadi ya kita ganti ide kita untuk memakai kulit semangka untuk dibuat cemilan yang sehat. Sehat, ya. Kemudian setelah punya ide kulit semangka terus apa yang dilakukan? Misalnya mencari buku, mencari referensi namanya ya, buku-buku. Saya lihat itu bukunya kok bagus jadi. Kamu cari di Google ya. Ini loh, buku referensi tentang semangka ini ya, ini belakang ya. Jadi ini cirinya karya ilmiah itu salah satunya ada buku yang dibaca. Buku tidak harus di perpustakaan tapi di Google ya. Ini carinya di mana ini? Kok lihat ini ya di belakang ya. Nah, referensi Pak ya. Referensi atau kajian pustaka. Nah, daftar pustaka ini. Manfaat kulit semangka. Nah, siapa jadi punya ide itu dari teman cewek tadi, kemudian langkah pertama apa? Konsultasi pada Bu Aulia ya. Terus ini Bu Aulia cocok ya. Kemudian apalagi teruskan ya ceritanya gimana? Setelah kita konsultasi kepada Bu Aulia, kami mencari seperti tutorial dan referensi di internet. Setelah itu meneliti lebih lanjut dan menulis di laporan. Mulai dari mencari buku di internet sampai membuat ini berapa bulan, berapa minggu lamanya ya? 4 bulan. 4 bulan. Jadi mulai bulan apa nih? Mulai Januari ya?
semeter genap sampai sekarang ini jadi ya dia. Jadi terus kamu berapa kali konsultasi kepada Bu Alia ini? Konsultasi produk. Ya. Bu ini gimana ini kan begitu namanya pembimbing ya kan ya. Iya. Itu yang sering konsultasi pada ini bersama atau hanya Ibrahim Syah atau kamu atau kalau konsultasi itu bareng 6 orang ini? Konsultasinya bersama-sama. Bareng ya. Di antara temanmu yang paling malas siapa? Karena ya, semua akas ya. Kerja semua kok Pak. Kerja semua ya, aktif semua. Ada loh teman itu yang aktif, yang itu wis pokoknya ikut, pokoknya ada nilainya gitu aja. Enggak ya, enggak ada ya. Semua. Di antara ini semua. Jadi kalau runcang-runcung, guyup ya mau cari di internet itu ya kan ya. Wis, itu tentang prosesnya saya lalui bagus ya kan. Yang satu tidak boleh plagiat, niru karya orang lain itu dosa ya kan ya. Nah ini karya asli ya, namanya karya orisinal gitu kan. Dan sederhana tapi manfaatnya besar. Tadi saya sebutkan lagi manfaatnya dari ini satu tadi supaya mengurangi limbah dari sampah. Apalagi tadi ya, silakan ya. Ayo. Ya, yang pertama manfaatnya adalah untuk mengurangi limbah organik kulit semangka. Terus Dan kita juga dapat mengembangkan inovasi baru untuk menjadi bisnis. Ya, oh bisnis ya. Jadi nanti ada dokter yang sekaligus bisnis ya. Istrinya aja suruh bisnis nanti kamu jadi dokter ya kan ya. Tapi kalau jadi dokter jangan seperti dokter yang kemarin itu ya, memperkosa pasien. Oh jangan ya kemarin ya dokter. Itu dokter tidak lulusan SD Muhammadiyah. Ya jadi ngawur itu kan. Pernah mendengar ya? Pelecehan seksual pada dokter ahli kandungan itu kan. Dokternya ahli spesial kandungan ya. Nah, itu yang menarik lagi nak. Tadi ada hadis dalil-dalil yang mendukung tentang ini. Siapa yang menemukan dulu? Dari di antara temanmu nih. Ini ada hadis yang mendukung tentang betapa besar manfaatnya semangka tadi. Ini. Hadis itu. Ini hadis ya. Berarti penelitianmu ini didukung ilmiah dan agama. Kalau agama pasti benarnya, cuma kamu perlu meneliti, perlu melihat kembali apakah betul ini ya. Ya kan? Siapa yang menemukan hadis itu ya? Diajari Bu Alia atau anak-anak sendiri tadi ya? Ayo. Ini kamu menghubungkan antara ilmiah dan agama begitu. Ini bedanya sekolah di Muhammadiyah, nah. Bedanya di sekolah di Muhammadiyah begitu ya kan ya. Kalau jenengan sekolah di SD negeri tidak mungkin begini, tidak ngerti hadis-hadis begini. Jadi kalau didukung karya ilmiah anak-anak didukung oleh hadis itu pasti benarnya. Nah, yang menemukan siapa nak coba? Saya yang menemukan Masya di Allah. internet. Saya coba mamamu yang mana? Mamamu. Kamu anak keberapa nak? Saya sebutkan nama mamamu yang paling lengkap, yang lengkap. Saya coba nama mamamu ini. Yuliana Parmawati. Saya coba ulang lagi, kok lupa-lupa sedikit ya. Masa mamanya lupa ya, coba ya. Ulang lagi. Nama mama. Yuliana Parmawati. Nama papanya. Pandu Harswoto. Suwoto. Harswoto. Pandu Harswoto. Kerja apa nak? Papanya kerja apa? Polisi. Polisi. Kalau mama kerja apa? Kerja karyawati. Karyawati. Iya. Nanti kalau enggak kerja suruh jualan cemilan ya. Itu karya anak Bu, luar biasa. Loh ini luar biasa loh ini. Nanti saya pasarkan, rumah saya di Prambon, Krian. Coba ini karya SD Muhammadiyah luar biasa dan sudah melalui penelitian ilmiah. Yang terakhir nanti Pak Ivan ya. Nah, apakah ini sudah semacam uji laboratorium begitu? Ini tadi kan manfaatnya banyak untuk ini ya. Kamu sudah menggunakan. Mungkin bisa dibantu Bu Aulia ya kan. Apakah belum ya, terus jadi secara ilmiah ini sudah sah, cuma nanti lebih bagus lagi kalau mau dipasarkan ke, kan ini sebenarnya tidak hanya di sini nak, dipasarkan di toko-toko dan bisa membawa manfaat. Siapa tahu nanti ini menjadi ladang pekerjaan bagi kamu dan keluargamu kan ya. 6 orang ini kan, atau mungkin ibumu yang tidak kerja bisa ini ya.
Kalau melalui lab, wah ini sesuai dengan laboratorium ini ya, manfaat sesuai dengan manfaat yang saya baca di sini. Itu kalau diuji labnya bahasa. Tapi mungkin nanti kalau kamu sudah S1, S2 itu diteruskan. Jadi ini awal dari ini sudah menurut saya luar biasa ya. Nah, begitu ya. Coba kesan pesanmu terhadap ini kegiatan penelitian atau karya ini. Mulai dari ini ya. Menurut kamu gimana? Kesan saya Pak ini saya menyenangkan, menyedihkan atau apa gitu ya, coba ya. Dari ini dulu. Menyenangkan. Menyenangkan. Kali ini? Seru. Seru ya, tadi ya. Capek. Capek ya, anak capek ya. Makanya awake kuru Bu, anak sampean kuru gitu ya. Mikir penelitian ya, coba ada apa ya? Menyenangkan. Menyenangkan? Seru sih. Serius? Apa? Serius? Seru sih. Oh, seru ya. Menyenangkan. Nah, yang terakhir kesan dan pesan terhadap SD Muhammadiyah. Kamu kan 6 tahun di sini. Apa kesanmu terhadap sekolahmu yang kamu akan tinggalkan? 4 bulan lagi kamu akan meninggalkan dunia. Oh, bukan ya. Meninggalkan SD ini kan. Bukan 3 bulan lagi ya. Bulan Juni, Juli kamu sudah pisah dengan ini. Apa ya? Kesan terhadap mulai kelas 6 gurunya, sekolahnya, toiletnya, kepala sekolahnya, wali kelasnya, ya. Coba kesannya gimana menurut saya? Sedih. Oh, sedih. Sedih meninggalkan sekolah ini ya. Nah, coba jangan satu kata, 1-2 kalimat ya, beberapa kalimat ya. Saya Pak senang gurunya begini, sekolahnya begini gitu ya. Sedih gak bisa diajar guru lagi. Oh, tidak bisa. Dan sedih kalau berpisah dengan Bu Aulia yang mulai guru kelas 1 sampai guru kelas 6 ini, yang paling kamu suka siapa? Bu Tati. Bu Tantri itu guru kelas berapa, Bang? Guru kelas 5. Mengapa Kak menyenangi Bu Tantri? Iya. Orangnya Seru. seru, terus apa? Lucu ya. Ya, Tidak lucu. pernah marah. Pernah sih. Oh, pernah. Jarang. Ini karena kamu akan meninggalkan sekolah ini dan masuk ke SMP ya. Kamu akan cerita tentang sekolah SD Muhammadiyah 1 Taman Mumtaz. Ayo, kamu kesannya apa nak? Ya di sini tuh seru soalnya temennya itu banyak gitu loh. Ya. Seru banyak ya. Temannya baik-baik? Ya. Enggak ada yang jahat? Enggak ada yang bullying? Ada beberapa. Ada beberapa. Ya, ada yang bullying. Ayo coba Ibrahim. Menurut saya untuk sekolah ini sangat bagus, tetapi mungkin bisa diimprove lagi kalau bagian codingnya. Kalau codingnya mungkin diimprove-nya bagian coding di luar Scratch gitu, program-program yang lebih mensulitkan tapi menyenangkan juga. Oh gitu. Nah kamu kan diajari AI ya, AI ya, ya coding ya. Di sini ada mata pelajaran coding ya. Jadi AI atau AI itu artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan ya kan. Nah, tapi manusia yang asli ini tidak boleh kalah dengan kecerdasan robot ya gitu ya. Ya, jadi seneng tetapi ada yang perlu ditingkatkan codingnya kan ya. Ya. Kalau guru-gurunya gimana? Guru-gurunya sangat menyenangkan. Yang menyenangkan. Itu menyenangkan itu apa? Misalnya sabar kalau ngajari ini tidak pernah marah, suka ngasih hadiah, apa ngasih uang enggak gitu coba. Biasanya itu menyenangkannya itu kalau ngajar itu biasanya itu ngajak begini, ngajak begitu, yang pastinya bikin seru. Gitu. Oh, bikin seru. Nah, ya. Kalau kamu calon dokter? Yang saya suka dari sekolah ini gurunya karena jarang memberi PR. Cara memberi PR itu bagus itu ya. Kasih PR terus gak tahu di biji ya kan ya. Nah, kalau misalnya toilet, kelas, taman gimana menurut kamu ya? Sarana prasarana. Saya rasa sudah cukup bagus, sudah sangat bagus. Toiletnya bagus? Bagus ya. Baunya wangi seperti di hotel gitu ya. Pesing atau wangi ya? Wangi ya. Atau paling tidak jorok lah ya kan. Iya. Ayo, ini yang pendiam ya. Saya suka dari sekolah ini, banyak teman, terus gurunya juga baik. Oh, baik. Kalau itu terakhir? Menurut saya sekolah ini sudah bagus karena gurunya sangat-sangat sabar dalam menghadapi muridnya. Kalau
Kepala sekolahnya Pak Fatkur apa Pak Radian ya? Pak Radian. Oh ini SD1 ini ya? Ini kelas 6 ya, SD1-nya ya. Ini SD1 ya ini ya? Ya SD1 bagus nak ya. Jadi cita-citamu luhur semua, apa YouTuber, polisi, itu tadi guru, kemudian dokter, semua bagus semua ya. Saya doakan cita-citamu berhasil dan bisa mengangkat keluargamu ya. Dan nanti jangan lupa dengan alumni SD Muhammadiyah 1 Taman. Nanti mungkin 20 tahun lagi kamu sudah jadi pejabat, jadi apa, jadi kayak sekali-sekali reuni datang ke sini terus bangun sekolahmu 7 lantai lagi ya kan. Nah, itu hasil dari jualan keripik ini. Tepuk tangan Ibu, itu ya. Luar biasa ya. Sekarang Pak Ivan, nanti saya ingin tanya pada ini Pak Muflik sudah cukup bagusnya, nilainya sangat memuaskan. Cum laude. Cum laude. Apalagi pendahulunya pakai bahasa Inggris ya kan. Coba kamu pakai bahasa Arab sih coba ayo. Alhamdulillah. Ini bahasa Inggrisnya pinter Bu. Jangan tadi kan lancar banget ya. Yang kalau bahasa Arab bisa enggak? Atau bisa? Siapa yang bisa bahasa Arab? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ya. Ayo. Pembukaan aja ya coba. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ya coba ya. Kan ada pelajaran bahasa Arab ya Nek ya? Ada ya? Ada. Kayak kultum, ayo coba kayak kultum. Kayak kultum ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba ya. Calon dokter yang kiai. Ayo coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bagus ya. Nanti kalau presentasi ini bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Enggak perlu bahasa Indonesia biar ibumu, mamamu enggak ngerti gitu. Ibu luar biasa ini bahasa Arab, bahasa Inggrisnya lancar semua. Mungkin ada yang bahasa Jawa sih coba. Para bapak, para ibu, ayo coba ya bahasa Jawa. Ayo. Sopan santun. Ayo assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak guru ingkang kula hormati, coba ya. Ingkang ya, Pak bahasa Jawa ya. Nggih, ingkang kula hormati. Perkenalan aja pakai bahasa Jawa. Nami kula, coba. Nam kula. Nggih. Ini karena cita-cita YouTuber Bu, enggak banyak bicara, banyak uang ya ini. Ini Niru Atta Halilintar. Mamamu mana? Yang mana? Oh yang ini ya. Kalau mamanya dokter ini pakai kacamata. Oh ya pakai kacamata yang bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu Bu Anda ya. Tepuk tangan dulu. Sudah kamu lulus ini nak ya. Semua karena proses ilmiahnya sudah benar. Mulai judul, terus latar belakang, ada hipotesa, ada kendala, ada kajian teori ya atau bab 2, terus ada pembahasan, ada metodologi, ada manfaat. Terakhir ada kajian ilmiah atau referensi atau apa itu kajian pustaka atau referensi buku-buku yang dibaca sebagai sebuah karya ilmiah memang harus ada buku yang dibaca, tidak boleh diangan-angan ya kan, dasarnya dari penelitian sebelumnya semangka begitu kan ya. Nah nanti dilanjutkan Pak Ivan yang bertanya, nanti terakhir ini sampai jam berapa Pak? Sampai jam 10? Ini sudah selesai? Setelah ini ada lagi? Oh ada lagi kelas lain ya. Aduh kelompok lain. Saya padahal ingin berlama-lama ya. Iya. Saya ingin tanya pada orang tuanya sebenarnya tentang kegiatan anak ini ya kan. Tapi Pak Ivan dulu. Kalau Pak Ivan nanti balik ketemu kamu ya kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Natas Mufli Hashim MPD, beliau ini adalah majelis tidasmen Bu, jadi dari pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Beliau yang menaungi kami, yang mengarahkan kami bagaimana pembelajaran, yaitu beliau dari pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo.
Kemudian ibu-ibu wali murid sekalian, Bu Aulia, anak-anak yang saya banggakan. Nah, Pak Ivan tidak banyak tanya, karena tadi sudah dijelaskan semuanya tadi dan sudah ditanyakan oleh Pak Muflih. Pak Ivan tadi juga dapat masukan, ada yang request tadi, Pak kalau codingnya jangan hanya scratch saja agak melebar. Kebetulan saya guru codingnya Pak. Itu juga masukan. Dari anak-anak ini kami berikan materi yang scratch ini Pak, dari aplikasi ini, tapi minta yang lebih, berarti kan sudah menguasai tadi Pak, minta dilebihkan lagi untuk pembelajarannya. Ini juga masukan buat kami. Tepuk tangan dulu buat anak-anak, Masya Allah. Sebagai informasi juga Pak Mufli, jadi anak-anak kelas 6 ini memang sudah full untuk jadwalnya nggih. Karena memang di kelas 6 ini tidak hanya ujian KIS saja Pak, jadi ada ujian project juga seperti itu. Kemudian ada juga kemarin Tasmi Mas Devandrian ini ya, itu juga jus berapa kemarin nak? Tasmi iya, Hafiz nih Mak, 5 jus ya nak ya? Iya, 5 jus. Kemarin jus berapa nak Tasminya? Jus 3 kemarin, itu kemarin sudah dilakukan. Dan juga kalau di mata kuliah coding Pak, anak-anak ini kami berikan tugas yang semester 1 ini mereka mengerjakan kelompok game, produk game itu dari scratch itu. Kemudian di semester 2 ini anak-anak sendiri nanti individu membuat game dari scratch itu Pak. Jadi kegiatannya itu sangat full di kelas 6 ini, makanya ini juga apresiasi sekali ibu-ibu sekalian, anak-anak ini mampu untuk memanage waktu lah minimal, harus bagaimana, harus mengerjakan apa dulu, harus mementingkan mana yang mana dulu, itu sudah bisa dilakukan anak-anak Pak, itu tadi. Nah, pertanyaan Pak Ivan terakhir terkait dengan Wamrik ini nak, kira-kira berapa minggu atau berapa bulan sih produk ini bisa bertahan? Itu saja sih. Karena kan memang kalau memang harus dipasarkan, produk ini kan harus bisa lebih awet lah, lebih awet tanpa pengawet ya, tanpa kimia ya. Kira-kira berapa bulan atau berapa minggu? Itu aja. Terima kasih. Sekitar 2 bulan setelah produksi. Oke, 2 bulan setelah produksi. Nah, di gambar tadi yang di makalah tadi, awalnya itu tempatnya ini ya, toples kalau tidak salah ya. Tempat toples gitu ya. Kenapa diganti seperti ini? Apakah ada evaluasi kemudian diganti seperti ini, nak? Tidak apa-apa, bergantian jawabnya. Mungkin karena jika memakai toples itu mungkin porsinya terlalu banyak, jadi memakan banyak sekali kulit semangka. Berarti itu tadi ya, karena memang di desain lebih ekonomis gitu ya. Kalau ditempatkan di toples nanti harganya bisa lebih mahal, kalau begini bisa dijual juga lebih murah, selain produksinya lebih murah, itu tadi. Baik nak, mungkin itu, oh ya terakhir, karena kulit semangka itu banyak ya, ada berbagai macam jenis. Kira-kira apakah semua itu bisa dibuat keripik semangka ini, atau memang jenis-jenisnya khusus? Dah itu aja tadi Pak Ivan. Mungkin semuanya bisa. Oke, tanpa ada pengecualian ya. Oke. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Anak-anak sukses karena perjalanan kita masih panjang. Harusnya Pak, anak-anak ini sudah lulus S1 berarti Pak ya? Karena kan sudah semester 7 ini. Betul, tanpa SMP tanpa SMA Pak, langsung S1. Oke, terima kasih Bu Aulia, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dikasihkan mamanya ini terhadap anak-anaknya ini ya. Mungkin siapa yang mewakili? 2 orang aja ya. Kesannya terhadap ini ya. Kesan pesan apa Ibu pada anak-anak kita dan SD Muhammadiyah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamahnya Devandrian, mewakili salah satu dari mama ini. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang telah menyelesaikan penelitiannya. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bu Aulia karena telah membimbing anak-anak tanpa lelah, siang, sore, pagi di WA anak-anak tetap menjawab konsultasi anak-anak. Saya sebagai wali murid, kebetulan saya kan pindahan ya dari kelas 3. Itu saya terharu ya, karena anak saya itu kan dulunya pemalu Bu, benar-benar maju pun nggak mau.
Kemudian setelah pindah di sini, anak saya jadi pemberani. Jadi saya terharu, bangga dengan SD Muhammadiyah. Ya. Jadi kemajuannya anak saya sangat pesat. Iya gitu. Jadi maaf ya, terharu. Kemudian untuk teman-temannya juga, walaupun anak saya anak baru pindahan, teman-temannya merangkul. Anak saya 3 kali pindah SD, Pak. SD-nya dulu pertama di Jawa Barat, kemudian pindah ke Jogja, lalu terakhir di sini. Karena ikut orang tuanya. Yang SD yang pertama itu SD Muhammadiyah, kemudian waktu di Jogja SD negeri, kemudian yang ketiga di sini SD Muhammadiyah lagi. Ada perubahan luar biasa di sini ya. Betul. Jadi anak saya tuh dulu pemalu sekali, Pak. Jadi untuk maju ke depan atau bersuara gitu, misal angkat tangan tuh sangat tidak mau. Nah, kemudian begitu sekolah di sini sangat pesat sekali kemajuannya, dan kemudian juga dengan teman-temannya cocok semua. Alhamdulillah, jadi semua merangkul walaupun anak saya murid baru, jadi tidak ada kayak diskriminasi, kamu baru, kamu ini, enggak. Alhamdulillah, jadi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada SD Mumtaz, kepada teman-temannya Devan juga, dan kerjasama tim ini saya lihat sangat solid sekali, walaupun mungkin yang paling capek anak perempuan ya, karena anak laki-laki sedikit cuek ya, jadi mohon pengertiannya kalau yang laki-laki agak cuek gitu ya di kelompok ini, tapi saya rasa semuanya solid, alhamdulillah. Kemudian kesannya sekolah di Muhammadiyah ini, 3 anak saya Pak sekolah di sini. Alhamdulillah semuanya betah di sini gitu. Jadi saya rasa lingkungannya juga kondusif, merangkul semua siswa, baik itu yang siswa biasa, siswa inklusi, semuanya dirangkul tanpa ada pengecualian gitu. Mungkin ada tambahan, Mama Rafa? Ibrahim, coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan pertama yang saya ingin utarakan di sini, anak saya juga 3 Pak sekolah di sini. Yang pertama sudah kuliah, insya Allah nanti wisuda, kuliahnya juga akhirnya di UMM. Ya, di UMM kuliah, alhamdulillah nanti wisuda kakaknya yang pertama. Yang kedua pun sekolah di sini. Dan yang ketiga ini, yang saya dapati adalah semakin kesini Muhammadiyah itu selalu berkembang. Mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yaitu. Lalu kesan saya adalah anak-anak ini mandiri. Yang saya dapatkan untuk dengan menyekolahkan anak-anak di sini, iya, benar-benar mandiri Pak. Jadi di antara ibu-ibu ini mungkin saya yang paling tidak sibuk ya Pak ya. Jadi kebanyakan anak-anak ini kerja kelompoknya di rumah. Saya lihat tuh lepas sendiri Pak, lepas. Mereka mengerjakan semuanya sendiri tanpa bantuan dari saya bahkan. Kalian bisa. Kalian sudah. Saya ini sampai amazing Pak. Seperti ini ya anak-anak ini gitu. Jadi kalau jujur memang kami orang tua ini bahkan hampir tidak turut campur sama sekali. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bu Aulia yang jadi step-stepnya Pak, kita coba ini, kok gini ya hasilnya, nggak berhasil. Kita coba metode lainnya. Jadi mereka itu memang melalui step-step, iya Pak. Kalau sendiri. Akhlaknya gimana? Sopan, adabnya ya gimana? Untuk akhlaknya Masya Allah Pak, iya. Jadi ibu-ibunya ini malah underestimate sama anak-anaknya gitu. Maaf ya merepotkan. Merepotkan apa Mbak? Mereka ini Masya Allah di rumah itu datang, langsung duduk, mengerjakan, selesai pulang, mandiri. Jadi saya sebagai tuan rumah seperti malah tidak merasakan benar-benar ada tamu gitu. Nah ambil sendiri, iya tante gitu. Adabnya Masya Allah. Itu yang saya dapatkan. Jadi iya, saya merasa alhamdulillah tidak salah menyekolahkan anak dengan dasar pendidikan di sekolah ini. Itu aja yang saya dapatkan. Jadi kemana-mana pun kalau saya ditanyain orang, Mbak gini, alhamdulillah saya bersyukur saya tidak salah memilih sekolah. Itu aja yang saya dapatkan. Ini saya ini kalau di umum itu pengurus yayasan tingkat kabupaten Sekolah Muhammadiyah. 1 minggu lalu saya diundang Pak Fatgur, kepala sekolahnya itu, saya tercengang ini. Apa benar anak kelas 6 SD membuat penelitian dan semangka menjadi cemilan ya? Ya, saya ingin membuktikan. Jadi saya mungkin 6 bulan sekali, 3 bulan sekali ke sini ya. Tapi tadi itu saya mewajibkan ke sini, ternyata luar biasa. Mahasiswa semester 7, tepuk tangan ya. Ya. Nah, ini kan sudah selesai. Bu Alia sudah rumah tangga belum? Oh, tak kira belum rumah tangga ya. Itu dijadikan menantu saja.
Nanti saya ingin foto ya sama anak-anak sama ibu-ibu ya. Di mana foto ya? Di sini, di sini ya. Nah, terus kita ya. Bu, terima kasih atas kepercayaan ya. Anak jangan anak hebat ya. Apakah YouTuber, dokter, polisi, guru, semua mulia. Semua mulia dan saya berdoa anak ini jadi tidak hanya jadi orang sukses tapi jadi pemimpin ya. Amin. Pemimpin di Indonesia yang menggantikan pemimpin yang sedang korupsi itu ya. Insya Allah tadi tidak mau plagiat ya. Itu jujur berarti ya kan. Ya. Tepuk tangan lagi enggak ya. Bu Alia ditutup Bu Alia. Saya tak foto-foto sama anak. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mufli, Pak Ivan juga ibu-ibu atas saran dan kesan-kesannya terhadap anak-anak selama mengerjakan karya ilmiah ini. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan satu tahap ya, menuju kelulusan. Kami ucapkan selamat. Iya. Iya, nanti masih banyak kegiatan yang lain, Pak. Betul, masih ada ujian praktek dan lain sebagainya. Nah itu selamat, alhamdulillah sudah berada di titik ini ya. Nanti apabila ada kesempatan lebih lanjut untuk mengembangkan WAMRIK, diperhatikan saran-saran dari Bapak penguji, juga ibu-ibu, wali murid. Lalu alhamdulillah ya, kalau memang kesannya baik berarti sesuai dengan slogan sekolah kami ya Pak. Sekolah terbaik untuk generasi terbaik. Alhamdulillah ya. Paling tidak kita ya. Oh ya, kalau slogan kita gimana? Siapa kita? Mumtaz ya. Slogannya apa? Sekolah terbaik untuk generasi terbaik. Sepanjang. Baik, terima kasih. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sajikan ketika kami membimbing Ananda semuanya, mohon dimaafkan. Terima kasih juga untuk anak-anak kerja kelasnya selama ini terbayarkan dengan cum laude ya. Nilainya sangat memuaskan. Terima kasih. Ya. 99,9 nilai. Ya, alhamdulillah. Baik, kami akhiri. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.